puasa-puasa tapi sering nonton gambar bersyahwat, bahkan nonton video-video syur. Karena nonton zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu yang harus pergi ke gedung bioskop. Sekarang tinggal buka HP aja, sudah muncul tuh berbagai macam gambar. Gambar apa saja, yang cantiknya kayak apa, yang auratnya seperti apa. Bahkan video-video yang Masya Allah menggoda selera. Padahal kita kan dalam keadaan puasa. Nah, kalau nontonnya sampai bersyahwat, pahala puasanya hilang. Walaupun puasanya tetap sah. Puasanya sah tetapi pahalanya yang hilang, yang hangus. Oleh sebab itulah, agar pahalanya tidak langsung hilang hangus, maka kita lebur. Kita terlebur dengan suatu kalimat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah perniagaan. Kita sudah berusaha puasa menahan dari segala macam godaan, termasuk godaan makan, minum, apa saja, termasuk godaan nafsu. Tapi ternyata zaman sekarang ini kan canggih, sehingga membuka HP muncul gambar-gambar. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya kalau membuka HP dengan tidur lebih utama mana? Ya, kalau daripada membuka gambar-gambar maksiat, ya lebih baik tidur. Ya kan, lebih baik tidur. Maka itu terhindar daripada kemaksiatan. Niat tidurnya harus benar. Ya Allah, saya tidur ya Allah daripada saya buka HP nonton gambar-gambar yang menggelora. Menggelora apanya yang bergelora? Ya, ini bagi cowok maupun cewek sama saja. Ya, cowok laki-laki melihat gambar cantik yang itu juga langsung menggelora. Yang cowok yaitu dilihat oleh cewek sama. Cewek melihat cowok juga sama-sama, sama-sama punya syahwat. Jadi baik yang cowok melihat gambar cewek atau gambar yang begitulah, atau cewek yang melihat gambar cowok yang begitulah. Ini kan kemudahan untuk maksiat maksudnya. Kalau zaman dahulu kita ingin nonton film, ya kan, harus ke gedung bioskop, membeli karcis, harus naik kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan sendiri ngocek, kalau nggak ngocek naik angkot, ya kan begitu. Nah, sekarang enggak, mau di ruang tamu, mau di kamar, mau di jalan, di kantor, di mana saja, tinggal ngeklik buka HP, muncul seluruh gambar yang kadang-kadang diinginkan dan tidak diinginkan. Ya kan, gambar-gambar yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan muncul semua. Nah, itu kan bisa merusak pahala puasa kita. Agar pahala puasa kita ini bisa tertutupi kembali, maka segeralah baca kalimat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'atan marratin. Kata Sayyidina Umar begini, Sayyidina Ibnu Umar maksudnya. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi kalau disebut Ibnu Umar ini maksudnya adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Ibnu Umar ini telah meriwayatkan hadis bahwa beliau pernah menghitung. Namanya sahabat masih kecil, ya kan, tapi sudah dewasa, maksudnya kecil itu masih remaja. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami ini pernah menghitung untuk Rasulullah SAW fil majlisi, di dalam satu majlis al-wahidi yang satu, berarti satu majlis mi'atan marratin, sebanyak 100 kali. Apa yang dibaca oleh Rasulullah ini ditirukan nih, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa fi riwayatin Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Loh, kok beda nih? Yang benar yang mana? Innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur? Nah, ini kan dua riwayat diriwayatkan oleh para sahabat ke tabi'in sampai kepada Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ternyata redaksinya akhirnya agak berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1516, wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3434, dan Ibnu Majah
Nomor hadis 3814 oleh para ulama berikutnya seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala memiliki metode al-jam'u. Jam'u itu artinya mengumpulkan, dikumpulkan jadi satu. Kalau ada riwayat hadis yang pertama innaka antat tawwabur rahim, oh innaka dan antat tawwab sama nih. Sedangkan yang kedua innaka antat tawwabul ghafur, yang berbeda hanya antara ghafur dan rahim. Semuanya sama, redaksi dari awal sama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab, sampai situ sama. Nah, karena sampai situ sama, maka lafadz al-ghafur dan ar-rahim dijadikan satu. Nah, itu namanya metode jam'i, metode pengumpulan. Sehingga diucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Jadi langsung jadi satu, al-ghafur ar-rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Nah, ini namanya istighfarnya Rasulullah, istighfarnya Rasulullah. Karena hadis ini sahih. Jadi Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah seluruh dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah. Ya, semuanya Rasulullah diampuni. Ya, Allah mengampuni. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matu 'alaika wa yahdika siratal mustaqimah. Jadi seluruh dosanya Rasulullah itu baik yang terdahulu maupun akan datang diampuni oleh Allah. Itu pun Rasulullah masih membaca kalimat ini sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. 100 kali. Lalu kita bagaimana? Kita ini kadang-kadang orang sombong. Kita ini manusia yang banyak dosa tapi sombong, songongnya luar biasa. Sudah setiap saat melihat tontonan-tontonan yang syur, yang bersyahwat, nggak mau baca istighfar. Ini kan sombong. Manusia sombong karena apa? Karena memang godaan iblis, godaan setan. Kita harus segera menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah, seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Nah, kok kita ini manusia yang sudah nyata-nyata setiap saat melihat kemaksiatan, melihat gambar-gambar yang bersyahwat, melihat film-film yang syur, tapi kita merasa bersih, sok suci, nggak punya dosa, sehingga kita malas membaca istighfar. Inilah kita. Coba kita harus punya malu. Malu. Kita kan punya malu, maka disebut kemaluan. Namanya kemaluan harus ditutup. Nah, sekarang ini kemaluan tidak ditutup, dibuka-buka. Maka tidak kemaluan namanya. Apa tuh? Kalau sudah tidak ditutup lagi, yang namanya nggak kemaluan, berarti kebanggaan. Kebanggaannya dibangga-banggakan, ya kan? Makanya alat itu namanya akan berubah nih, namanya akan berubah namanya menjadi kebanggaan, bukan kemaluan lagi. Yang namanya kemaluan kan harus ditutup. Nah, ini kan tidak ditutup, dibuka-buka. Oh, sekarang bukan tidak malu lagi, tidak kemaluan lagi, berubah nama menjadi apa? Kebanggaan. Kebanggaanmu dan kebanggaanku, masya Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mari kita banyak membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Ini kita baca minimal 100 kali. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.